Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, pasti bingung ya di sini kami mau ngapain. Di sini kami akan menjelaskan tentang anticipatory guidance. Apa itu anticipatory guidance? Nah, nanti akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Baik, di sini perkenalan dulu ya, Bu. Nama saya Siti Paijah. Nama saya Anggreni. Nama saya Ibu Puji Lestari. Nama saya Nipa Aulia. Nama saya Nofani. Nah, baik, ibu-ibu sudah tahu ya, teman-teman saya semuanya. Baik ibu, di sini tujuannya kami untuk lebih mengetahui perkembangan anak dan bayi ibu sekarang. Baik, selanjutnya yaitu ke sesi pemateri. Pemateri pertama yaitu akan dijelaskan oleh Ibu Puji. Oh, Teh Nupani. Baik, Teh Nupani, persilahkan. Ibu-ibu semua, anticipatory guidance itu adalah pemberian bimbingan kepada orang tua untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi pada setiap anak, baik tingkat pertumbuhan dan juga perkembangannya. Itu sesuai dengan tahapan usianya. Begitu. Lalu saya akan menjelaskan tentang bayi 6 bulan pertama. Itu gimana aja sih? Yang pertama itu memahami akan adanya proses penyesuaian orang tua dengan bayinya. Jadi orang tua akan menghadapi proses pendekatan ke bayi. Ibu-ibu semua, anticipatory guidance itu adalah pemberian bimbingan kepada orang tua untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi pada setiap anak, baik tingkat pertumbuhan dan juga perkembangannya. Itu sesuai dengan tahapan usianya. Begitu. Lalu saya akan menjelaskan tentang bayi 6 bulan pertama. Itu gimana aja sih? Yang pertama itu memahami akan adanya proses penyesuaian orang tua dengan bayinya. Jadi orang tua akan menghadapi proses pendekatan ke bayinya gitu. Misalnya kayak ayah jadi anaknya pasti kok ngomongnya itu. Jadi di sini ada bayi 6 bulan pertama yang dimana orang tua akan memahami proses penyesuaian dengan anaknya. Seperti Jadi ibu itu ya harus memahami gitu ke anaknya, itu harus melakukan penyesuaian nih. Biasanya misalkan kalau yang baru anak pertama, ini anak saya sekarang, saya tuh harus ngelakuin apa, harus pendekatannya itu kayak gimana, tadi juga dijelaskan oleh Teh Nopani. ya, lalu ada perawatan infan yang memahami sebagai individu mempunyai kebutuhan dan bagaimana bayi mengekspresikan apa yang diinginkan melalui nangis. Maksudnya ini jadi bagaimana si orang tua ini memahami kebutuhan bayi, lalu si bayi itu mengekspresikan dengan menangis. Misalnya bayinya ingin menyusui, kan mungkin dengan menangis gitu. Ya, misalnya ingin nangis nih, kenapa nangisnya? Ternyata bayinya BAB, ternyata bayinya BAK. Kan bayi gak mungkin ngomong ya, apalagi usia 0 sampai 6 bulan kan belum bisa apa-apa. Dia mengekspresikannya melalui menangis. Lalu di sini bayi tidak akan menjadi manja dengan adanya perhatian penuh selama 4 sampai 6 bulan. Misalnya bayinya tuh kalau misalnya pengen ASI, pengennya disusuin terus, tapi nanti bakal selama 4 sampai 6 bulan ini bayinya tidak akan harus digendong misalnya kalau di ASI kayak gitu. Lalu ada memahami jadwal dalam memenuhi kebutuhan bayi. Jadi misalnya ibu tahu nih harus jam berapa aja ibunya harus menyusui anaknya kayak gitu. Lalu ada menyiapkan akan kebutuhan bayi tentang rasa aman, kayak misalnya menyiapkan pampers seperti itu kan demi rasa amanan bayi ya. Terus udah gitu kayak buat tisu basah misalnya gitu untuk ngecegokin bayi gitu. Lalu ada menyiapkan orang tua untuk memulai memberi makanan padat itu setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan
Makanan padat Jadi disiapinnya dari usia bayinya sebelum 6 bulan nih, udah mau ke 6 bulan siapin apa ya gitu. Jadi misalkan mau dikasihnya MPASI aja, nah kita siapinnya MPASI buat kedepannya. MPASI-nya mau jenis apa, UDI dulu atau apa gitu. Lalu saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendekatan anak dan orang tua dari umur 6 sampai 12 bulan. Yang pertama, menghindarkan perpisahan yang lama dengan bayinya. Misalnya seorang ayah nih harus ada tuntutan pekerjaan untuk keluar kota, nah itu tuh jangan dibiarkan nggak berhubungan gitu, misalnya lewat video call gitu, biar ada tetap rasa nyambung ayah dan anak. Iya, terus juga kalau misalkan ibunya ditinggal nyuci nih terlalu lama, atau misalkan ibunya tuh cuek nih ke bayinya, ditinggalin aja, ibunya main, bayinya dititipin, jangan kayak gitu. Iya, jangan kayak gitu. Lalu ada orang tua harus disiplin karena makin meningkatnya mobilitas bayi. Jadi semakin meningkatnya pergerakan bayi, orang tua juga harus semakin ketat menjaga anaknya. Takutnya anaknya tuh terjadi cedera, Iya, misalkan cedera gitu, gitu. karena ibunya terlalu fokus ke yang lain. seperti itu. Lalu menganjurkan kotak mata daripada hukuman badan sebagai suatu disiplin. Misalnya Bayinya rewel. daripada kayak di pok gitu kan, kayaknya lebih makin lama kan makin merah ya, walaupun pelan juga. Jadi lebih mengajukan kotak mata, misalnya kayak jadi dilihat itu kayak ini diajak bercanda juga bisa. Jadi meskipun bayinya belum paham, nanti tuh kalau kontak mata ke bayi gini, jadi kayak perasaan bayi sama perasaannya ibunya itu nyambung gitu. Lalu ada lebih banyak perhatian bila bayinya berkelakuan baik daripada ketika menangis. Jadi kayak kalau misalnya bayinya gak nangis, misalnya bayinya tuh BAB nih, terus udah gitu bayinya tuh gak nangis, jadi kayak lebih kayak ih pinter ya adek ya, BAB-nya gak nangis, misalnya kayak gitu, dipuji. Lalu persiapan penyapihan. Nah ini tuh kan ini tuh kan dari 6 sampai 12 bulan atau 1 tahun. Nih di sini kita harus sudah merencanakan penyapihan untuk beralih, kan misalkan dari ASI eksklusif kan sampai 6 bulan, lalu tambah MPASI, terus nanti kan ke depannya itu mau dilepas ya, jadi maksudnya nggak menyusul lagi, misalkan mau ke apa nih dialihkannya gitu. Lalu ada menggali perasaan orang tua tentang pola tidur bayi. Seperti jadi orang tua itu harus paham, misalkan bayinya udah ngantuk nih, jadi kan kalau bayi nggak langsung tidur nih, misalkan usia mau 1 tahun kan kadang ada bayi itu cuman diem aja padahal dia ngantuk tapi rewel. Nah bayi itu ibu itu harus paham bayinya kenapa sih rewel, oh ternyata dia ngantuk gitu. terus biasanya kan kalau mau tidur teh si bayinya tuh suka didiemin aja gitu di kasur, gitu, tidur sendiri gitu. Ya. Lalu di sini yang selanjutnya ada permainan-permainan yang cocok untuk bayi sesuai usianya. Nah, yang pertama ini ada usia 0 sampai 3 bulan. Mainannya yang cocok itu seperti mainan yang digantung kan, kalau misalkan bayi itu ada kan. Nah, tapi kita sebagai orang tua itu harus memilih yang warnanya terang, yang ada suaranya, karena itu bisa merangsang. Jadi kan kalau misalkan warna-warni gitu kelihatan merangsang matanya untuk melihat. Terus juga kalau pendengaran merangsang bunyi, merangsang pendengarannya. Lalu juga harus yang menarik gitu, semenarik mungkin. Lalu jangan mendiamkan aja bayi. Kan kalau misalkan banyak ya ibu-ibu itu kalau bayi udah dianya anteng udah didiamin. Nah sebagai orang tua itu harus kayak iya dede lagi apa sekali gitu-gitu, itu tuh merangsang kalau nanti bayinya semakin besar, merangsang bayinya itu ingin selalu berbicara gitu nantinya. Kalau didiamin nanti bayinya juga jadi diem, susah diajak komunikasi.
Lalu juga bayi yang 4-6 bulan harus distimulasi melalui misalkan menonton televisi kan, kalau dia melihat gambar-gambar gitu kan lumayan gitu bayi itu melihat oh ini tuh ada warnanya berubah, itu merangsang penglihatannya. Mainan juga harus mulai diberikan, misalkan nanti bayinya bisa memegang benda, nah itu merangsang perkembangan bayinya juga. Kalau misalkan dibiarin aja, belum tentu nanti siapa tahu kan usia 1 tahun belum bisa pegang gini, padahal kan udah harusnya udah bisa. Lalu bunyi belikan mainan yang ada bunyinya, seperti misal ikan-ikanan yang ada warna-warni terus ada bunyi gitu, merangsang suara juga, dan sering diajak ngobrol juga sama. Lalu usia 7-12 bulan stimulasi penglihatannya melalui permainan yang berwarna terang seperti yang barusan gitu, yang ikan-ikanan yang maju gitu, atau banyak lah ya sekarang. Apalagi berikan kertas dan alat tulis untuk mencoret, misalkan kan kalau misalkan udah usia segitu udah mulai kayak bisa duduk gitu ya, bisa merangkak gitu misalkan. Nah kasih aja, ntar bayinya kan cuma gini-gini juga, itu udah perkembangan nanti teh, oh ini tuh cara nulis. Kalau agak besar nanti pengen dong bisa nulis gitu. Lalu berikan mainan yang berbunyi jika digerakkan seperti yang tadi. Di sini juga ada kebutuhan dasar bayi. Yang pertama itu ASI eksklusif. Nah, bayi dari usia 0-6 bulan itu bukan diharuskan ya, sebaiknya menggunakan ASI eksklusif. Apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan selama 6 bulan penuh tanpa tambahan apapun. Jadi ASI ini ibunya itu misalkan nih, aduh bayinya kayak lapar pas baru 4 bulan, kan suka ada ya ibu yang kayak gitu. Nah itu tuh sebaiknya jangan, karena ASI eksklusif ini sampai 6 bulan penuh itu benar-benar tanpa tambahan apapun, meskipun air putih sekalipun. Ini karena kan kalau misalkan bayi diberikan ASI eksklusif, nanti si pertumbuhan otaknya, perkembangannya itu akan berbeda sekali dengan bayi yang tidak ASI eksklusif. ASI itu berbeda. Lalu juga menolong BAB dan BAK. Sebagai orang tua itu harus paham. Misalkan bayi yang tadi sudah sedikit disinggung juga ya sama Teh Novani, kalau misalkan bayi menangis itu mau BAB, ini mau BAK, nah itu tuh harus paham gitu sebagai orang tua. Karena kalau misalkan bayinya gak nyaman, kitanya gak paham, nanti pertumbuhan dan perkembangannya juga kayak, ih kok orang tua aku tuh gitu, kalau misalkan orang yang udah paham mah gitu ya. Terus juga kebutuhan istirahat tidur. Nah biasanya bayi yang selama kurang lebih 2 minggu pertama itu tidurnya selama 16 jam per harinya. Jadi kita tuh harus paham gitu waktu tidurnya bayi kapan. Lalu juga menjaga kebersihan kulit. Bayi sebaiknya 6 jam setelah dilahirkan itu dibersihkan. Lalu juga kalau misalkan sudah kesini lagi, dibersihkannya itu 2 kali per harinya, dan itu menggunakan air hangat, karena kan kasihan kalau misalkan sore-sore nih dimandikan air dingin, kan kasihan ya kulitnya. Terus kalau misalnya si bayinya tuh pakai pampers gitu kan makin lama kan takutnya iritasi gitu pada kulit bayinya gitu. Nah jadi dengan menjaga kebersihan kulitnya mungkin bisa di pantatnya itu kasih kayak krim gitu, atau enggak pemakaian pampersnya jangan tiap hari, mungkin paginya bisa pakai pampers, mungkin sorenya atau pas lagi tidur nggak usah pakai gitu. Iya, dan sekarang itu atau pampersnya itu jangan yang ketat ya Teh ya. Nah apalagi sekarang tuh makin maju ya Indonesia itu. Nah banyak pampers yang terbuat dari kain. Nah itu tuh agak mengurangi lah iritasi pada bayi gitu. Dan juga sering mengganti pampersnya, jangan misalkan sehari sepenuhnya aja, jangan kayak gitu, kasihan ke bayinya juga. Lalu menjaga keamanan bayi.
Nah, keamanan itu bukan hanya sekedar dari lingkungan. Faktornya kan ada dua ya, dari internal dan eksternal, atau dari dalam dan dari luar. Nah, kalau misalkan yang kayak dari lingkungannya itu emang ya, misalkan di pinggir-pinggirnya itu kan bayi itu semakin bergerak ya itunya. Nah, nanti tuh di pinggir-pinggirnya dikasih bantal, takutnya kan kalau misalkan diranjang jatuh, atau suka ada tempat buat bayi khusus. Nah, itu tuh dijaga keamanan bayinya, karena takutnya kan kalau bayi jatuh cedera kan susah gitu ya, kasihan. Bisa juga menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Iya. Lalu juga kalau misalkan dari internalnya, dari dikasih makan. Nah, jangan sembarangan, kalau misalkan udah 6 bulan nih bisa dikasih apa-apa, jangan sembarangan memberikan makanan kepada bayi, kasihan. Karena kalau misalkan nanti sembarangan, takutnya bayinya keracunan gitu kan, kasihan, nanti pertumbuhan perkembangannya juga akan terganggu atau terhambat, Atau malah jadi diare bayinya gitu. Dehidrasi dan menimbulkan masalah-masalah lain. ya. Jadi dijaga dari pola makan itu penting sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan bayinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke moderator. Baik ibu-ibu, bagaimana penjelasannya? Sudah bisa dipahami? Ya. Baik, selanjutnya jika ada yang tidak paham atau yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Nanti kita juga ada hadiah. Reward gitu ya buat ibu-ibu. Ya, Neng, kenapa MPASI bisa diberikannya umur 6 bulanan dan apa saja menu yang baik untuk bayi yang 6 bulanan ke atas? Baik ibu, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Sesi jawab akan dipaparkan oleh teman saya. Baik Ibu, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu yang tadi pertanyaannya kenapa MPASI diberi setelah 6 bulan, terus gizi apek, menu apa yang baik untuk bayinya? Karena kebutuhan gizi harian bayi mengalami peningkatan Ibu, sehingga menyusui ASI tidak mampu memenuhi kebutuhan gizinya. Terus di sini ada menunya. Ibu bisa memberikan makanan 2-3 kali dalam sehari dengan porsi sekitar 2-3 sendok setiap kali makan. Terus tambahin sedikit garam biar nggak hambar. Terus ya gitu. Ya, dan dikasihnya itu bertahap ya, jangan misalkan nih di porsinya harus segini harus habis, jangan kayak gitu. Karena kan yang biasanya bayi hanya menyusu saja, sekarang harus menambah makannya, jadi harus bertahap gitu. Diseimbangin sama usia. Iya. Baik, bagaimana ibu? Sudah paham? Udah, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah. Tidak. Baik. Jika tidak ada, sekarang kami yang bertanya kepada ibu-ibu ya. Siap? Siap. Nanti akan ada pemberian hadiah buat yang bisa menjawab. Baik ibu-ibu, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak ada. Berarti bagian saya ya yang nanya. Iya. Coba ada yang bisa menyebutkan nggak apa saja sih kebutuhan bayi? Jadi kebutuhan bayi itu yang pertama ada eksklusif, kemudian keamanan bayi, kebersihan, kemudian menolong BAB dan BAK. Ada lagi nggak? Ada yang bisa menambahkan? Nggak ada. Oke, udah bisa. Baik, pertanyaan yang kedua, tadi kan udah dijelasin ya apa saja permainan untuk bayi itu. Ada yang tahu nggak? Saya Bu, seperti contohnya seperti mainan yang digantung-gantung yang bunyi-bunyi itu ya Bu ya. Terus kayak ada mainan burung-burung,
Terus seperti kayak boneka-boneka kecil gitu. Pokoknya ya banyak sih Bu mainan HP rutin mainan bayi itu seperti yang digantung-gantung itu ya Bu ya, yang besar itu ya. Baik, karena pertanyaan sudah terjawab dan tadi juga sudah ada yang bertanya ya, sangat bagus-bagus sekali. Di sini kami ada sedikit hadiah untuk ibu-ibu yang tadi bertanya dan menjawab. Baik, di sini saya akan memberikan hadiah untuk kepada ibu yang tadi bertanya. Silakan Ibu maju ke depan. Ya. Selamat ya Bu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat bayinya. Walaupun tidak ini yang semoga bisa bermanfaat itu buat anak ibu ya. Iya. Baik, selanjutnya yaitu yang tadi menjawab ya pada ibu, silakan. Baik, selanjutnya kepada ibu karena ibunya lagi ada halangan sedikit. Ya, lagi sakit juga ya. Ya, makasih Ibu. Terima kasih semuanya ya Ibu. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat ibunya, Bisa dipraktekkan juga sama ibu-ibunya. ke bayinya. Semoga bayinya sehat-sehat terus, ibunya juga ya. Dimakan juga pola-pola makan pada bayinya ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan atas perhatian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.